menceritakan dua orang pria yang suka bikin konten podcast. Pria yang berkumis ini namanya Wallace dan temannya yang bernama Teddy. Isi konten podcast mereka biasanya ngebahas video yang lagi viral. Dan pada hari itu mereka lagi ngebahas tentang seorang pria yang sok-sokan bikin video main pedang samurai. Karena kurang fokus dan pedang samurainya tajam, kaki pria itu jadi gak sengaja kepotong sendiri. Tapi Wallace dan Teddy malah ngetawain dan bilang gak papalah kaki orang itu putus, yang penting kan sekarang dia jadi viral. Terus mereka masih pengen ngejadiin pria itu bahan lucu-lucuan di konten podcastnya. Makanya Wallace sampai niat banget mau datang langsung ke rumah orang itu. Tapi ketika sampai, pria itu ternyata udah meninggal. Akhirnya Wallace jadi gak bisa ngonten. Dan parahnya lagi, Wallace malah berkata kalau pria itu bodoh, lagi viral malah meninggal. Sebelum pulang, Wallace mampir dulu ke sebuah bar. Ketika di dalam toilet, dia menemukan banyak poster. Di antaranya ada satu surat misterius yang menarik, karena penulisnya bilang kalau dia punya pengalaman hidup yang unik dan keren banget. Penulis itu pengen diwawancara. Wallace jadi penasaran karena siapa tahu cerita orang itu bisa jadi konten podcastnya. Dan karena penulis itu nyentumin alamatnya, jadi nggak pakai pikir panjang, Wallace langsung datangin aja tuh ke tempat penulisnya tadi. Sesampainya di sana, di tempat tinggal itu sebenarnya seram dan gelap. Tapi Wallace gak curiga sama sekali, dia pun langsung masuk aja ke dalam rumah itu dan ketemu sama si penulis. Ternyata yang pengen diwawancara itu seorang kakek tua yang duduk di kursi roda. Sambil ngeteh bareng, si kakek mulai bercerita pengalaman hidupnya yang unik ke Wallace. Jadi pas masih muda, kakek ini ternyata dulunya seorang pelaut. Tapi sialnya kapalnya tenggelam dan dia terapung-apung di tengah lautan. Wallace pun asik mendengarkan cerita kakek itu dan dia udah siap mau jadiin ini konten. Si kakek lanjut cerita, ternyata waktu itu dia bisa selamat karena ditolongin sama seekor anjing laut katanya. Apalagi Wallace mendengarkannya sambil menikmatin teh buatan si kakek. Namun anehnya setelah ngabisin teh itu, Wallace tiba-tiba jadi ngantuk bahkan sampai tidak sadarkan diri. Tapi melihat hal tersebut, si kakek malah tenang-tenang aja. Di saat gak sadar, Wallace jadi keingat kalau pacarnya yang bernama Ellie udah sering nyuruh dia berhenti ngonten. Soalnya isi konten podcastnya itu sering ngetawain orang lain yang kena musibah. Nah, keesokan paginya Wallace baru sadar lagi, tapi kondisi tubuhnya masih lemas. Dan dia duduk di kursi roda, terus si kakek bilang kalau Wallace semalam digigit laba-laba beracun. Makanya dia sampai pingsan dan supaya racunnya tidak menyebar, kaki Wallace terpaksa dipotong katanya. Ia kira si kakek cuma bercanda, tapi pas dilihat ternyata kakinya beneran udah gak ada sebelah. Dan ternyata semua kisah tadi juga cuma karangan si kakek aja. Ternyata dia udah punya rencana mau ngubah Wallace menjadi sesuatu yang spesial. Wallace yang lemas juga gak bisa kabur, dia terjebak di rumah si kakek. Dan benar saja malamnya pas lagi makan, Wallace bahkan udah gak bisa ngerasain tangannya. Seluruh tubuhnya ternyata sudah dibikin lumpuh karena dibius sama si kakek. Dan di situ kakek ini akhirnya ngaku kalau dia bakal ngubah si Wallace menjadi seekor anjing laut. Bahkan kakek ini ternyata bohong juga. Sebenarnya dia bisa jalan normal. Di situ Wallace masih berusaha teriak-teriak minta tolong. Tapi ya percuma karena rumah si kakek kan terpencil, jadi nggak ada yang bisa dengar teriakannya. Di sisi lain pacarnya Wallace, Ellie, kelihatan khawatir karena Wallace nggak bisa dihubungin dan ia tidak memberi kabar. Namun ternyata Ellie diam-diam selingkuh sama Teddy. Wallace yang sempat gak sadar kebangun pas ngedengar suara handphonenya, ternyata dapat telepon dari Ellie. Akan tetapi pas diangkat udah keburu mati. Dan pas ditelepon balik, Ellie juga nggak ngangkat karena ternyata handphonenya nggak dibunyiin. Tapi temannya itu lagi asik mantap-mantap sama si Ellie, jadi ya nggak diangkat deh teleponnya. Terpaksa Wallace cuma bisa ninggalin pesan suara dan ngabarin kalau dia butuh pertolongan. Sialnya si kakek psikopat itu keburu datang. Wallace pun akhirnya langsung dibikin pingsan lagi. Nah besoknya Ellie dan Teddy baru sadar kalau si Wallace lagi dalam bahaya. Makanya mereka langsung tancap gas nyari petunjuk buat cari tahu keberadaan si Wallace sekarang. Tetapi bersamaan dengan itu, kondisi Wallace ternyata sudah kacau banget. Si kakek psikopat lagi mengubah dirinya menjadi anjing laut sesuai dengan desain rancangannya. Tubuhnya Wallace dipotong-potong dan dijahit, dan setelah selesai, kakek psikopat ini puas banget melihat hasil karyanya. Bahkan Wallace juga dipasangin taring agar tampak seperti anjing laut beneran.
yang mana taring itu dibuat dari tulang kakinya yang dipotong waktu itu. Dan sekarang Wallace wujudnya sudah berubah menyerupai anjing laut. Ia pun kemudian ditarik ke kolam dan disuruh berenang, karena si kakek pengen Wallace jadi semakin mirip kayak anjing laut yang asli. Di situ Wallace kesakitan dan susah bergerak. Dia pun akhirnya tenggelam. Ngerinya di dalam kolam itu ternyata ada banyak juga sisa tubuh anjing laut yang lain. Tapi ya sama, anjing laut buatan dari manusia. Di situ Wallace akhirnya tahu kalau korban si kakek ternyata banyak banget dan banyak yang tidak bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Teddy dan Ellie akhirnya ketemu sama detektif yang ternyata udah menyelidikin kasus hilangnya orang-orang di sekitar situ. Selama bertahun-tahun, totalnya sudah ada 24 orang yang hilang. Tapi sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Karena kelihatannya kasus Wallace ada kaitannya, mereka akhirnya bekerja sama buat nemuin keberadaan si Wallace dan mengungkap kasus itu. Bersamaan dengan itu, si kakek psikopat masih asik sama peliharaan barunya. Dia benar-benar terobsesi sama anjing laut. Udah gitu dia ngelemparin Wallace ikan yang masih mentah. Dan karena Wallace udah lama gak makan, ikan mentah itu jadi terpaksa dia makan. Ngerinya kakek psikopat ini kesenangan karena Wallace sekarang sudah semakin mirip kayak anjing laut. Terus setelah makan, si kakek psikopat ngajarin Wallace berenang. Di situ si kakek juga cerita kalau dulu pas nunggu pertolongan di tengah laut gak ada makanan. Makanya dia sampai terpaksa menghabisi anjing laut yang sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi setelahnya si kakek merasa bersalah dan sekarang terobsesi buat ngehidupin lagi anjing laut penyelamatnya itu. Lanjut di sisi lain, Ellie dan Teddy dan si detektif akhirnya nemuin petunjuk tentang keberadaan si Wallace. Dan gak jauh dari situ mereka juga mendengar suara teriakan. Mereka bergegas nyamperin sumber suara itu. Ternyata di dalam rumahnya si kakek psikopat udah sengaja pakai kostum anjing laut juga. Dan dia mau bertarung dengan Wallace. Kakek psikopat gila ini pengen Wallace melawan. Soalnya dia yakin kalau anjing laut yang waktu itu dia habisin pasti punya dendam sama dia. Di situ Wallace yang penuh amarah akhirnya nusukin taring anjing lautnya sampai si kakek itu tewas. Tapi di saat terakhirnya kakek psikopat ini malah kelihatan puas. Karena sekarang dia udah gak ngerasa bersalah lagi sama anjing laut penyelamatnya dulu. Dia anggap balas dendamnya udah diwakilkan sama si Wallace. Bersamaan dengan itu, Ellie dan Teddy yang baru sampai benar-benar kaget melihat kondisi Wallace sekarang. Dan melihat wujud Wallace yang udah gak mungkin balik jadi manusia lagi, si detektif yang gak tega udah ngarahin tembakannya itu mau menghabisin si Wallace. Tapi disetop sama Ellie. Dan pada akhirnya, Ellie dan Teddy menempatkan Wallace di kebun binatang tua yang udah terbengkalai. Dan membiarkan Wallace yang udah jadi anjing laut ini tinggal di tempat itu sampai sisa akhir hidupnya. Dan kisah pun berakhir. Mungkin sampai di sini dulu alur cerita film yang bisa saya bahas. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.